Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah. Acara kita yang selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh yang mulia Ustadz Diki Prabowo SPT. Beliau salah satu imam Masjid Agung Baitur Rahman. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung malam terbang tinggi si burung malam, tidak kalah dengan si burung elang. Siapa tadi yang tidak menjawab salam, kudoakan sholatnya hilang. Tak amat jualan tomat yang beri harus hormat. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam aku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik, alhamdulillah. Jadi bismillah. Alhamdulillah. Jamaah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu Rabbana sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Alhamdulillah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha ittaqullaha ittaqullaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tentunya sama-sama yang kita hormati dan muliakan adalah orang-orang warasatul anbiya, yakni al-alim ulama. Kita dahulukan ulama, kenapa? Karena memang harusnya yang menjadi tokoh, yang patutnya ditokohkan adalah guru-guru kita, tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sini mewakili dari bapak-bapak semua, masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan bukti cinta kita kepada Rasulullah dan Allah, semoga dengan senantiasa apa yang kita niatkan dan kita lakukan atas kebaikan dengan panduan Rasulullah SAW, tentunya jeripaya, keringat dan apapun yang kita berikan karena Allah, ya harapan besar kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, ibu-ibu, ya ayahanda, ibunda kami, alhamdulillah, bukanlah saya orang yang pantas untuk mengingatkan mau'izah hasanah yang azim dari wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Namun suatu tazkirah atau zikriyat saja, sekedar momentum di mana
umat manusia, khususnya umat mukmin dan muslim di bumi Allah Subhanahu wa taala yang sedang merayakan atau memperingati hari besar Rasulullah SAW, di mana di hari ini di 14 abad yang lalu kurang lebih baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Maka jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang sengaja saya sudah konfirmasi kepada panitia, ya, agar kita memang mengingat menjadi kuasa besar untuk kita. Memang saya dan kita semua hari ini banyak kaum muslimin, hari ini banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, ya, mudah-mudahan cintanya kepada Rasulullah benar-benar cinta, bukan cinta palsu, Pak. Ya, kadang-kadang kita ini hanya mengaku-ngaku saja. Ya, apakah Rasulullah SAW juga mengakui kita sebagai umat? Maka jemaah yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema, apakah sudah pantaskan saya atau kita semua bertemu dengan baginda Rasulullah SAW? Karena memang nampaknya panitia sengaja ini memberikan waktu saya setengah jam dari tadi, waktu dari acara demi acara, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan acara demi acara Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kelancaran. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, singkat padat. Jadi yang dapat kami sampaikan kesempatan hari ini adalah zikrayat, mengingat kembali. Jemaah yang dirahmati Allah, sedikit kita merenung, ya, dari tadi kita sudah gembira, Alhamdulillah. Tapi ada satu makna yang ingin saya sampaikan di kesempatan hari ini, adalah di mana kita semua berkumpul kemari dalam satu rasa, dalam satu cinta, di atas cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa sebenarnya sih mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini? Padahal dahulu-dahulu juga ada rasul-rasul yang sebelumnya diutus. Maka tadi qari kita bacakan, qari'ah dalam bacakan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita hayati dan fahami, ternyata tidak cukup hanya dengan melafalkan atau membacakan salawat-salawat saja, ya, dimanapun dan kapanpun. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, dalam karangan kitabnya mengatakan setidaknya ada tiga tanda cinta seorang umat, yakni umat Rasulullah SAW kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, nanti juga jawaban ini akan menjawab untuk tema kita kali ini. Benarkah kita pantas jumpa Rasulullah? Yang hari ini kita mendambakan syafaat Rasulullah, yang hari ini kita menginginkan kita berjumpa kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita meyakini bahwasannya dunia ini hanya perjalanan, dunia ini hanya tempat persinggahan. Yang kata orang lama 100 tahun, yang kata orang lama 70 tahun. Pada hakikatnya jamaah yang dirahmati Allah, ka'alfasanatin mimma ta'uddu. Artinya perkiraan dunia di sisi Allah 1000 tahun. Ya, satu hari dunia, satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ka'alfasanatin mimma ta'uddu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ya, tidak lama saya berdiri di sini ingin hanya sekedar, benarkah sebenarnya kita ini umat Rasulullah, atau jangan-jangan hanya mengaku saja? Nah, maka Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, yang pertama adalah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan senantiasa membasahi atau membaca, ya, membasahi lisan kita, senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini insya Allah yang tidak luput dari kita semua. Kita bahkan sudah cinta dengan Rasulullah, saking cintanya kita kepada Rasulullah, di jalan, di mana pun tempat kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi dua syarat, ya, seorang itu dikatakan benar-benar cinta kepada Rasulullah. Nah, syarat yang pertama ini adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Mungkin kita dalilnya juga ayatnya sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi.
Bahkan bukan hanya kita jemaah, Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siapa yang memberikan salam taslim kiram kepada Rasulullah, ta'zimnya adalah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis disebutkan Allah akan bersalawat, akan memberikan kepadanya hadiah atau salawat 10 kali. Man shalla alaiya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dari belasan bahkan puluhan yang menjelaskan tentang fadilah salawat ini jemaah. Maka ayo buktikan, apakah kita pantas menjadi umat Rasulullah? Nah, pertama jawabannya, kalau kita sudah melafalkan, melazimkan senantiasa sering bersalawat dimanapun dan kapanpun, dan ketika disebut-sebut nama Rasulullah, kita langsung refleks sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, yang kedua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berat. Bahkan kita dan saya dan kita semua adalah yang tidak ada satupun di antara kita yang tidak menginginkan syafaat baginda Rasulullah. Apa makna syafaat? Syafaat ini artinya pertolongan jemaah. Sekali lagi kita harus pahamkan, luruskan akidah kita. Syafaat ini diberikan, pertama ada 2 syaratnya. Izin dari Allah Subhanahu wa taala lil masyfu'anhu, untuk orang yang memberikan syafaat. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan bisa memberi syafaat? Karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti bukan hanya Rasulullah saja. Ada beberapa sebab nanti yang dapat memberikan syafaat atau pertolongan di hari kelak. Salah satunya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala semua nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan syafaat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa. Ada lagi, ada Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam hadis. Ada lagi, ada teman-teman yang soleh. Hari ini kita punya teman yang soleh, teman yang solehah. Maka ya, kata ulama kita mengajarkan teman soleh ini juga bisa memberikan syafaat. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduh, duhai nyesalnya aku, dulu aku di dunia tidak pernah menjadikan fulan sebagai temanku. Kenapa? Karena tahu dia setelah akhir nanti di yaumul hisab, orang-orang yang soleh ini akan dapat memberikan syafaat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yakhalil. Maka hendaklah engkau melihat siapa temanmu. Ya, teman itu dilihat, orang itu dilihat dari teman dari saudaranya, dari temannya. Kalau kita lihat temannya baik, insya Allah dia akan tertular menjadi kebaikan-kebaikan temannya. Dan kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya ya adalah apa? Senantiasa menciplak, mencontoh, mempraktekkan atau mengaplikasikan segala tindak tanduk Rasulullah, segala sunnah-sunnah Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, makna uswah hasanah ini ada di dalam bahasa Arab, namanya uswah dan qudwah. Kalau qudwah adalah contoh yang baik, sama dengan uswah, contoh yang baik. Namun kedua, kadang-kadang orang diberi punya figur sebagai contoh, namun di sisi lain dia tidak bisa menjadi contoh kedua. Tapi kenapa khitab Allah menggunakan uswatun hasanah? Karena uswah ini suci, bersih. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum dari dosa. Makanya segala kehidupan Rasulullah tidak ada yang tidak bisa dicontoh, semuanya bisa dicontoh. Ya, mungkin kita punya presiden atau punya pemimpin, di satu sifat kita bisa mencontoh, tapi di sifat yang lain kita tidak bisa contoh. Kenapa? Dia buruk di sifat yang lain. Namun Rasulullah SAW tidak. Semua perbuatan Rasulullah menjadi patokan orang itu benar atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya, sesungguh sudah ada suri tauladan yang baik dan benar, uswah hasanah di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita belajar dari hari ini.
biarlah 1444 yang lalu, 45 tahun yang lalu kita belum bisa mencontoh-contoh Rasulullah. Ya, contoh apa Ustaz? Contoh baik, contoh yang kecil maupun contoh yang besar. Baik sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah kecil maupun yang besar. Karena jangan sampai Rasulullah itu mengancam kita. Apa kata Rasulullah? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dan tidak suka dengan sunnahku, dengan apa yang aku contohkan, falaysa minni, bukan termasuk golongan aku. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau dahulu kita masih malas sholat duha, nah sekarang waktunya. Kalau dahulu kita belum mau menutup aurat dengan sempurna, tanda kutip. Sekarang juga orang ibu-ibu, khususnya akhwat-akhwat muslimah, masya Allah, alhamdulillah. Ya, tapi ada hal yang harus kita evaluasi di sini. Bahwasannya kita lihat muslimah sekarang, masya Allah, alhamdulillah, mereka sebagian sudah menutup aurat dengan sempurna, sebagian juga masih membungkus aurat dengan sempurna. Ini beda makna. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan dari syariat adalah menutup aurat dengan sempurna, bukan membungkus. Ya, nah kita belajar untuk itu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana yang kedua syarat ini kita bisa dikatakan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaplikasikan segala tindak tanduk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah apa? Sunnah perbuatannya, perkataannya, dan ketetapannya. Karena sunnah memiliki definisi ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin aw qawlin aw taqririn. Yang apa yang disandarkan, segala sesuatu yang disandarkan atau yang dicontohkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita belajar untuk bisa mengikuti Rasulullah. Karena sejatinya jamaah, Rasulullah bukan hanya diagung-agungkan saja. Lihat, wama Muhammadun, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq marah. Selepas Rasulullah meninggal dunia, banyak orang-orang yang murtad lagi. Banyak orang-orang yang membuka aurat, tidak mau membayar zakat. Sebab apa? Rasulullah sudah mati, sudah wafat. Untuk apa lagi kita bayar zakat? Nah, maka ini sebab menjadi asbabun nuzul Quran surah Al-Imran 4 ini turun. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad ini adalah seorang rasul. Dia seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan agama untuk kalian. Berarti ada esensi makna yang harus kita pahami. Ya, pertama sebagai apa itu? Qad khalat min qablihi rusul. Yang mana sebelum-sebelumnya sudah berlalu juga rasul-rasul. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat penting adalah kita bisa belajar sama-sama untuk mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dahulu kita masih makan dengan tanpa baca doa misalnya, sekarang baca doa. Kita masih makan dengan tangan kiri. Ya, hal yang sepele terkadang. Tapi ini menjadi, apa kata Rasulullah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau pernah sepelekan perbuatan yang kecil. Karena kita tidak tahu jamaah, sholat kita yang puluhan rakaat Allah tidak pernah lihat, tidak pernah Allah pandang. Sebab apa? Kita sepele atau kita tidak ikhlas, dan banyak sebab-sebab yang menjadikan amal kita tertolak. Ada sebab, ada amalan kita yang kita anggap sepele juga, amalan kecil. Ada batu di tengah jalan atau ada sampah di tengah jalan, kita ambil dengan niat ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita. Maka dalam konsep kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah, kita tidak pernah sepele. Walau antal tu'akhak biwajihin tauhid, walaupun kita hanya berjumpa dengan saudara kita bermuka masam, itu tidak boleh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga adalah, nah ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesampaian kita untuk yang ketiga ini adalah ziaratu kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berziarah atau mengunjungi makam Rasulullah. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Ya, tentunya kalau bukan umrah dan haji atau di luar itu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa panggil kita. Yang sudah dipanggil lagi. Ya, yang belum dipanggil mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Yang penting niat jamaah. Niat, kemudian dengan kesungguhan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah panggil kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya jamaah dirahmati Allah,
inilah sesungguhnya kita kumpul-kumpul di lain untuk silaturahim. Alhamdulillah, ini kenapa lama sekali? Ya, Masya Allah. Di lain waktu kita berkumpul di sini, Masya Allah. Iya, sebentar lagi, ada 5 menit lagi, Insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah. Nah, coba kita belajar memahami, karena sejatinya Rasulullah SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, sudah tidak sedikit lagi kita dengar bagaimana kisah heroik dari Rasulullah, begitu mulianya, begitu azimnya akhlak Rasulullah SAW sebagai penutup jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini sudah tidak sabar mau bubar kan? Sama dulu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah kita fokus, yang masih fokus, alhamdulillah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebentar adik ya, sebentar. Yang tahu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan kita tutup dengan doa, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan kita berdoa dulu untuk akhirnya, untuk yang asal kita sendiri sudah dekat dengan asal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu pencerahan dan hikmah untuk kita semua. Mudah-mudahan siapa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala angkat kemudian angkat, maka banyak-banyaklah kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya demikian dapat kami sampaikan akhirul kalam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimohon untuk anak-anak santri berdiri kembali, karena insya Allah sebentar akan diumumkan pemenang lomba santri PBA Mustaqim Jibama dalam ajang kreasi dan prestasi santri PBA Mustaqim Jibama, baik itu lomba yang Islami dan lomba hiburan. Baik Bapak Ibu dan undangan yang berbahagia, saya sebagai manusia acara, jika ada perkata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Adhanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.